sekarang ini kita ambil aja hikmahnya apa yang telah terjadi di rumah ini. Maka dari itu marilah kita bersama-sama berdoa semoga keluarga selalu dalam hikmah. Cukup dari kami. Salam Akabati. Baik, sekarang kita berada di lokasi pemakaman psikolog yang berada di Sumatera Barat, yaitu di Kota Sawalunto, Kecamatan Talawi. Tepatnya lokasi ini sering disebut oleh warga sekitar yaitu Batu Ampar, yang bisa juga disebut juga dengan daerah Bukmayang yang berada di Talawi. Di sini banyak cerita-cerita mistis yang kita alami dari cerita-cerita warga, termasuk guru kunci sudah menerangkan nama kami dengan kejadian-kejadian yang terdahulu yang terjadi di lokasi. Maka dari itu kami tim Rana Misteri ingin tahu di mana cerita yang ada di lokasi pemakaman psikolog. Baik, nanti kita akan bertanya kepada guru kunci yang bagian makam psikolog ini, di mana cerita sebenarnya yaitu yang dialami oleh warga-warga sekitar. Jangan kemana-mana, tetap di Rana Misteri. Sekarang saya sudah bersama pengurus makam dan bisa disebut juga dengan juru kunci. Siapa namanya, Pak? Nama saya Musa Malin Putih. Itu Bapak yang bernama Musa Malin Putih. Ya, Bapak yang pengurus makam ini. Ya, Ini makam ini emang udah dibentuk sejak dulu kah atau baru ini dibentuk seperti kayak gini, Pak? makanya saya bentuk tahun 2003. 2003. Sebelum itu bulat aja. Oh, jadi tidak ada dikasih lindung kayak Enggak rumah ada. gini ya, Pak? Enggak ada. Jadi terbuka aja Terbuka. makamnya. Boleh saya tanya sedikit, Pak? Setahu Bapak semasa hidup psikolog ini, setahu Bapak ya, beliau ini dulu di perkampungan ini dia asli orang sini, Pak? Kalau menurut cerita orang tua-tua itu orang sini. Asli orang sini. Asli orang sini. Baik, Pak. Sebab beliau ini semasa hidup, apakah beliau menjadi guru ngaji atau guru silat atau gimana? Kalau Pak, gimana cerita dari perjalanan psikolog ini di masa hidup? Ya, kalau saya terima itu dari orang tua kita itu dia memang guru mengaji. Guru mengaji. Iya. Jadi beliau ini setelah menjadi guru mengaji di perkampungan atau Di Surau dulu. di surau. Di Surau. Beliau ini dulunya masa hidup sering nggak mengembangkan pengajian ke luar kota, ke luar daerah, kayak hijrah gitu, Pak? Oh enggak. Oh, tidak. Memang dia hanya di kampung aja. Hanya seputaran kampung. Seputaran kampungnya. Suraunya masih ada, Pak? Kalau Suraunya dulu tanah sirah. Tanah Sirah. Surau tanah sirah. Surau Tanah Sirah. Yang sampai sekarang ini masih Sampai sekarang ini masih difungsikan. difungsikan. Baik, sahabat Rana Misteri, beliau ini dulu hanya sebagai guru mengaji, tapi dia mengajar hanya di perkampungan, tidak hijrah. Dan sampai sekarang makamnya masih aktif dan masih difungsikan untuk pengajian sampai sekarang, Pak. Masih difungsikan. Masih. Itu nama suraunya Surau Sirah. Surau tanah sirah. Ya, Surau Tanah Sirah. Kalau ini. Kejadian ini, kejadian aneh yang terjadi di lokasi, setahu Bapak itu apa yang ada di kejadian yang sekitar lokasi? Dulu saya dengar cerita dari orang, kejadian aneh di pemakaman ini sangat menakutkan, kata orang. Ya kalau menurut cerita itu orang tua ini adalah keramat. Oh, keramat. Keramat. Apa yang dikatakan itu benar. Nah, Diterima oleh masyarakat.
Satu artinya ini kalau ada yang musibah yang datang itu makamnya ini bergerak. Oh, Bergetar gemetar. sampai ke kampung. Oh gitu, mengasih bahwa itu petanda malapetaka yang akan datang. Oh gitu. Jadi beliau ini tidak mengembangkan perguruan lain selain mengajar ngaji ya Pak? Ya, kalau itu nggak tahu kita. Mau nggak tahu yang Cuma itu, yang saya terima itu guru mengaji. boleh saya tanya Pak, Iya. pengajian beliau semasa hidupnya dulu, pengajiannya itu apa Pak? Ya kalau menurut cerita orang tua itu ahli kitab, yaitu kitab gundul itu seperti kata Timunuk Kuning itu nahu saraf dan fikih dan terikat. Itu yang saya terima. Yang diajarkan Yang diajarkan ke masyarakat ke umum. sampai sekarang masih ada nggak Pak pengajian-pengajian itu dikembangkan di Surau Tanah Sirah itu? Insya Allah kalau sampai kini masih berjalan. Alhamdulillah ya. Ajaran beliau sampai sekarang masih dipergunakan oleh masyarakat sekitar makam bukan makam ya, Surau Tanah Sirah. Pengajiannya masih diaktifkan. Tidak Surabaya Pak. Beliau ini hanya satu tunggal kak atau beradik kakak? Kalau menurut cerita itu dia dua beradik. Dua beradik. Keduanya sih. Enggak. Satu seperti yang terkesana kini, satu yang bernama bergelar Malin Putih. Yang ini Malin Putih. yang ini Malin Putih yang menurut sejarah itu darahnya putih itu. Oh iya. Yang satu yang bergelar Dubalangkayo. Barangkali pemakamannya jauh dari Pemakamannya ya ini sebuah jalan ini. Oh, jadi pemakaman saudara Sekolo ini tidak berjauhan dari pemakaman beliau. Itu hanya seberangan jalan. Berjalan. Jadi yang saudaranya Sekolo ini dahulunya sebagai guru ngaji juga Pak, Guru ngaji. di Surau Tanah Sirah. Sudah disuruh Tanah Sirah. Jadi yang kakak atau adiknya Pak dari Sekolo ini? Yang makam yang di seberang makam Sekolo ini kakaknya atau Yang adiknya ini seorang jalan itu. Oh, yang di seberang jalan itu adalah adik dari Sekolo. Ini Pak, Ya. Bapak tahu nggak cerita kejadian-kejadian aneh yang terjadi dahulu di sekitaran makam-makam Sekolo ini? Boleh ceritakan sedikit Pak. Ada cerita kan warga kan banyak mengalami. Dan pun saya mendapat cerita warga bahwa di sekitaran bukan di makam ini Ya. kejadiannya, tapi di seputaran makam Sekolo ini ada kejadian aneh yang tidak dimasuk akal sama pemikiran kita. Setahu Bapak itu kejadian-kejadian apa yang telah terjadi di seputaran makam? Yang saya ketahui itu kejadian makam ini seperti di jalan inilah. Kalau tidak sopan dia lalu di jalan ini, Dia karena dia mendapatkan- akan mendapatkan musibah. Oh, musibah. Sepertinya terjadi dulu mobil pelita itu. Yang lain-lain mungkin ada juga itu. Dia nggak sopan sehingga jatuh, tetapi tidak berbahaya, Oh, gitu. tidak rusak. Tidak rusak. Tapi tetap manusia yang mengeluarkan mobil itu ya Pak. tetap manusia Tapi yang mengeluarkan. mobil itu nggak ada mengalami kerusakan yang lain atau kejadian kecelakaan lain tidak ada. Kalau yang saya ketahui itu nggak ada. Kebetulan sebagian itu ada yang berhenti aja mobilnya lalu kalau nggak sopan. Ya. Jadi itu suatu petanda bagi kita yang lewat di pemakaman Sekolo ini. Sebaiknya kita melewati itu mengelason atau mengasih tanda bahwa kita itu lewat atau membaca assalamualaikum atau gimana. Karena di sini sangat
diketahui oleh masyarakat sekitar. Sini makamnya kalau di bahasa Minang ya itu pemakaman baga, itu yang dilawan. Teman keramat. Ya, kalau dibahasakan lain itu pemakaman keramat itu sangat sakti lah. Sangat sakti. Kata orang itu sangat sakti. Jadi kalau kita lewat itu seharusnya kita kalau bawa motor atau bawa mobil kita kelasan dulu atau kita baca assalamualaikum sebelum melewati lokasi. Ya, begitulah yang terbaik. Jadi waktu itu mobil yang dia mobilnya hampir masuk ke sungai, Pak? Tidak. Paling dia itu tidur kuda ya. Oh, tidur kuda gitu. Iya. Tapi tanpa ada terjadi Tanpa ada pengelanggaran. Oh gitu. Tanpa ada yang kecelakaan patah-patah, luka tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Dulu Pak, sebelum makam ini dikasih loteng atau diperbaiki seperti yang telah kita lihat ini. Ya. Dari warga menceritakan sering ada uang-uang koin di pemakaman beliau dulu. Itu yang mengasih uang di pemakaman itu siapa? Sebetulnya itu yang mengasih uang pemakaman itu adalah masyarakat yang mendoa di pemakaman ini. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di kuburan ini, dia di makam ini dia meminta. Jadi kalau kita meminta ke makam itu jatuhnya syirik ya, jatuhnya Pak? syirik ya. Cuma tempatnya di makam itu. Kemungkinan beliau ini doanya atau permintaannya ke Maha Yang Kuasa dijabah lebih cepat daripada manusia-manusia lain. Jadi beliau ini adalah sebagai perantara. Ya, Sebagai perantara. Jadi makam ini masih digunakan, masih difungsikan untuk masyarakat dan masyarakat dari luar kota pun ke sini ya Pak. Ke sini ya. Untuk pergi hijrah. Iya, petang tuh Ziarah, sebelum pergi puasa ziarah. itu dia ziarah. Yang biasa itu ada 120 mobil itu sermongan. Banyak kali Pak. Banyak lah. Dari daerah mana aja? Dari daerah Priaman itu. Pariaman. Cincin, Lubuk Aluang. Jadi pemakaman beliau ini sangat diketahui oleh bukan warga sekitar aja, sahabat Ranah Misteri. Beliau ini juga dikenal oleh luar dari perkampungan ini seperti Cincin, Pariaman, Lubuk Alung dan lain-lain. Yang lain-lain. Sampai dia mau memakai 120 mobil bus untuk pergi ziarah ke pemakaman Sekolo. Baik, jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Ranah Misteri. Kita mendatangkan spiritual kita, yaitu saudara Tommy. Gini Tom, kita langsung aja ke pemakaman Sekolo. Kita coba untuk berziarah ke makam Sekolo dulu. Jadi bersama tim kita langsung aja ke lokasi pemakaman.
anak misteri ingin pergi ziarah ke sini Pak. Jadi yang Bapak yang pengurus makam, jadi arahan semuanya kami alihkan sama Bapak untuk mendoa, ya Bapak yang memimpin lah. Insyaallah. Baik, sahabat anak misteri, kita akan mencoba untuk mendoakan dan meminta perlindungan, bukan kita meminta apa beliau, kita meminta hanya yang satu, siapa? Ya. Kita karena beliau ini adalah syekh, kemungkinan beliau ini doanya paling dijabah, paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencoba untuk meminta dan melalui perantara. iya, melalui perantara. Kita bukan syirik, ibaratnya orang kan berpikiran meminta kekuburan itu adalah syirik. Bukan gitu. Kita itu Minta kepada Allah. meminta kepada Allah dan kita hanya percaya kepada yang satu. Hanya mungkin melalui beliaulah kita dijabah dan semuanya berjalan hendaknya dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk rekan-rekan tim yang lain silakan masuk dan buka sepatu yang pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu kita berniat untuk ziarah ke makam Sekolo, itu untuk mendoakan supaya dia tuh terhindar daripada hasad dengan seto dan menang surga di beliau dia hendaknya. Amin. Maka itu kita berniat untuk mendoa. Kita aminkan bersama-sama. Astagfirullahaladzim, min jami'i ma kullahu fi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya sal jalal wal ikram. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tuqsiru illa adratina min Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li arwahi muslimin muslimat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Ya rabbal alamin. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصاحبنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم منزلهم واجعل الجنات مثواهم. اللهم انزل في قبورهم نورا من يوم القيامه يا ارحم الراحمين. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. اللهم اجعل قبورهم ربنا وحبتني حفرتي روني يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك في ديني وخيرا في الجسد وسيرة في الإيمان وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول على سكرات الموت ونجاة من النار وعفو الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat anak misteri, kita sudah melakukan pendoaan yang
di seputaran makam Sekolok yang dipimpin oleh Bapak pengurus makam. Dan beginilah keadaan makam Sekolok. Hendaknya untuk itunya setiap permintaan kita itu hendaknya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seperti yang dibilang yang tadi, kami di sini bukan meminta kepada makam. Jadi kami minta kepada yang satu, dan hanya lewat beliaulah kami meminta. Kemungkinan beliau ini doanya paling dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam manfaat untuk kata-kata nasihat atau bagi peziarah itu Pak. Dari kami sebagai pengurus makam ini, nampaknya setiap masuk ke sini dengan niat baik, mudah-mudahan alhamdulillah apa yang dicita-citai mudah-mudahan berhasil. Kami juga meminta Pak kepada beliau, hendaknya tim kami ini dikasih kelancaran untuk menjalankan tugas-tugas kami masing-masing. Hendaknya selalu dalam lindungan Allah ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Ada tambahan untuk saudara Tommy? Cukup. Baik, kita ambil hikmah aja bagi sabar dan misteri. Hikmahnya gitu. Dibalik sifat orang yang sifatnya keburukan itu tidak akan selalu buruk. Jadi orang itu yang sifat buruk pasti ada kebaikannya. Kita ambil aja hikmahnya yang telah kita lakukan di pemakaman ini. Di makam ini cukup bersih ya Pak, karena dilindungi dan sering juga dikunjungi oleh warga-warga seputaran kampung. Seputaran kampung juga ada pergi di sini Pak, untuk pergi ziarah yang kampung-kampung dari Telawi ini. Insya Allah kalau yang tersudah-sudah itu, kalau umpamanya ada yang mencapai cita-cita, umpamanya kalau umpamanya lulus anak saya di pendidikan, dia mendoa ke sini minta pada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersudah. Yang termasuk orang luar dari kota memasuki pemakaman ini juga banyak ya Pak. Insya Allah kalau orang kota seperti orang Priaman Olong Cincin itu setiap tahun dia ada ke sini. Sekitar 100 oto atau 120 oto itu masih ada dia ke sini. Baik sahabat Rana Misteri, kita udah bertanya-tanya sama Bapak apa tujuan orang ke sini dan mengapain orang ke makam ini sudah diperjelas sama Bapak tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat daerah seputaran makam yang dibilang oleh warga-warga sekitar yang dibilang angker atau horor yang berbau-bau mistis di seputaran. Tapi yang berbau mistis itu bukan di pemakaman Sekolok ini. Yang berbau mistis itu di belakang atau di daerah pemakaman, daerah pinggir sungai atau di dekat-dekat sawah yang di belakang makam ini. Maka dari itu terus ikuti kami di Rana Misteri. Sekarang kita berada di lokasi yang konon dibilang oleh masyarakat sekitar horor yang berbau mistis, dan kita berada di bawah pohon beringin. Dan kita akan mencoba bertanya ke spiritual kita, saudara Tommy. Tom, setelah penglihatan kamu di lokasi yang berada di belakang makam Sekolok, apa yang kamu lihat? Ada berbau-bau mistis kah atau merasakan aura-aura positif kah di lokasi ini? Ya kalau aura positif ya di makam tadi. Kalau yang aura-aura negatif yang saya lihat, yang saya tahu, yang saya rasakan di sini
adalah aura kayak hitam tinggi berjubah, seperti itulah, yang hitam tinggi berjubah dan kayak bertanduk. Kalau nggak salah lihat tadi awal pertama masuk, saya udah merasakan Dan langsung kamu menyerupai lokasi yang tempat yang titik-titik yang agak rawan itu ya. Iya. Jadi yang titik rawan yang kamu temukan tadi, udah kamu ketahui lokasinya? Udah. Udah kamu tandai. Nah, nanti kita akan mencoba untuk menyerupai lokasi titik-titik rawan yang ada di belakang pemakaman Sekolo. Soal di sini dulu banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh warga luar atau warga sekitar, karena di belakang saya berdiri ini adalah sungai, aliran sungai yang dulu, karena sekarang udah dijadikan lubuk larangan, dulu di sini tempat pemancingan. Jadi orang-orang yang ibaratnya tidak fokus atau kosong sedang melamun memancing, pasti akan mengalami kejadian-kejadian aneh di seputaran aliran sungai ini. Soal di sini sangat banyak pohon beringin sampai ke ujung sana, itu pohon beringin. Ada pohon yang lain yang cukup besar. Maka dari itu kita akan mencoba untuk menyerupai di mana titik-titik rawan yang ada di lokasi di belakang pemakaman Sekolo. Baik, Tom. Besar. Baik, Tom. Kita akan coba untuk menelusuri arah ke belakang dulu ya. Baik, sahabat, ikuti kami.
sahabat, kita merasakan itu bau yang tidak enak ya di seputaran lokasi pohon ini ya. Ini pohon apa? Harir. Ini bukan pohon ceringin tapi yang pohonnya cukup besar, dan kita ada merasakan itu bau-bau yang tidak enak di seputaran lokasi. Ayo ikuti kami. Sekarang kita udah berada di pinggir sungai. Nah, itu aliran airnya di bawah. Diam. Apa tuh? Spiritual apa ya? Melihat sesuatu dan mendengar sesuatu gerakan di sebelah sana. Saya mendengar seperti auman kalau bahasa Minangnya ini Berbau-bau apa ya? Spiritual, membau itu semacam macan gitu, harimau yang ada di lokasi ini. Itu nggak mungkin lah harimau apa enggak? Ini harimau jadi-jadian, bukan harimau nyata ya, binatang ya. Yang dirasakan oleh spiritual itu harimau jadi-jadian di lokasi ini yang sering menampakkan diri ke warga-warga. Baik sahabat, kita akan mencoba menyerupai titik-titik rawan yang lain ya, yang ada di sekitar makam. Kembang dulu. Kan nampak. Kita akan melihat tempat di mana banyak kejadian seperti kecelakaan yang kejadian-kejadian aneh lah yang terjadi di seputaran makam Syekh, yaitu di jalan di dekat batang kayu inilah. Kamu udah. Oke sahabat Rana Misteri, disinilah tempat yang sering terjadinya kecelakaan di sini.
konon kata warga di sini dulunya sering terjadi kecelakaan. Jadi para pengendara kalau sedang melintas di sini beri tanda lah, ibaratnya ngelason atau assalamualaikum. Ibaratnya kita hidup di dunia ini ya saling berdampingan lah. Kita bukan takut, cuman saling menghargai. Baik teman-teman, kalau ada kata-kata kami yang salah kami mohon maaf. Sekian dari kami. Salam mata batin.